Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinis, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami dengan judul Obat-obatan pada sistem endokrin. Kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Prayogi, Alifa Salsabila, Elvina Salsabila, Vanisha Ayuni, Ikhwanul Gufran Nurum, Rindu Septia, Salsabila Az-Zahra, dan Weni Nadia Putri. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada obat diabetes, obat tiroistatika, dan obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Kita masuk ke sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia dan juga hewan yang terdiri dari kelenjar endokrin, hormon, dan sekresi target yang merespon hormon tersebut. Kelenjar endokrin merupakan bagian dari sistem endokrin yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah. Hormon kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui peredaran darah dan berikatan dengan reseptor pada sel-sel target, sehingga mempengaruhi fungsi dan perilaku sel tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian obat. Obat merupakan suatu zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, ataupun menyembuhkan suatu penyakit atau sebuah kondisi medis pada manusia atau hewan. Obat yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, suntik, salep, dan juga suppositoria. Yang selanjutnya itu yang pertama obat diabetes. Menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes mellitus atau DM ini merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah yang terjadi karena kelainan sekresi kerja insulin atau kedua-duanya. Hiperglikemi kronik pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Sedangkan sebelumnya, WHO telah merumuskan bahwa diabetes mellitus merupakan suatu yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat, tetapi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok problema anatomik dan kimiawi akibat dari sejumlah faktor di mana didapat definisi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Selanjutnya, yang pertama itu golongan sulfonilurea, contohnya yang pertama glibenclamid. Indikasi untuk glibenclamid ini untuk mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Untuk efek sampingnya, berat badan meningkat, mual, sensasi terbakar di dada atau heartburn, dan perut terasa penuh. Selanjutnya, kontraindikasinya yaitu pasien yang mengalami hipersensitif terhadap sulfonilurea atau sulfonamida. Yang kedua, pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetikum dengan atau tanpa koma diabetik, dan prakoma, porfiria akut, infeksi parah, keadaan terkait stres, misalnya trauma, dan prosedur pembedahan. Yang ketiga, penderita gangguan ginjal dan hati ringan sampai sedang. Dan yang terakhir, pasien lemah dan kurang gizi. Selanjutnya untuk dosis, yang pertama dosis awal di glibenclamid ini adalah 2,5 sampai 5 mg per hari. Dosis bisa ditingkatkan setiap minggu sebanyak 2,5 mg jika kadar gula darah masih cenderung tinggi atau hiperglikemia. Yang kedua, dosis maksimal adalah 20 mg per hari. Dosis yang lebih dari 10 mg per hari perlu dibagi dalam 2 jadwal konsumsi. Untuk golongan sulfonilurea selanjutnya ada amaril. Indikasi dari amaril ini diabetes mellitus tipe 2 di mana kadar gula darah tidak dapat dikontrol hanya dengan diet, olahraga, dan penurunan berat badan. Dapat dikombinasi dengan metformin atau insulin. Efek sampingnya hipoglikemia, gangguan penglihatan sementara, mual, muntah, rasa penuh di epigastrium, sakit perut, diare, reaksi alergi atau pseudoalergi. Untuk kontraindikasinya hipersensitif, THD glimepirid, dan sulfonilurea atau sulfonamid lainnya. Tidak cocok untuk pengobatan IDDM tipe 1, ketoasidosis diabetikum, prekoma diabetik atau koma, gangguan ginjal dan hati berat, tidak untuk dikonsumsi selama kehamilan dan menyusui. Untuk dosisnya, dosis awal 1 mg sekali sehari dapat ditingkatkan dengan interval 1-2
seminggu dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, dan dalam kasus luar biasa 8 mg. Pasien dengan diabetes terkontrol baik 1-4 mg per hari. Selanjutnya golongan sulfonilurea glunerom, di mana indikasinya yaitu mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Efek sampingnya yaitu hipoglikemia, gangguan pencernaan, ruam kulit, gatal-gatal, rasa pahit, seperti logam di mulut, sindrom Stevens-Johnson, fotosensitivitas, dermatitis eksfoliatif, erythema nodosum, nafsu makan meningkat. Selanjutnya ada kontraindikasi penderita diabetes mellitus tipe 1. Pasien koma dan prakoma diabetes. Pasien diabetes dengan komplikasi asidosis dan ketosis. Pasien dengan infeksi berat. Pasien dengan gangguan hati berat. Pasien yang alergi terhadap sulfonamid. Porfiria. Selanjutnya ada dosis, di mana dosis awalnya itu 15 mg, dosis harian hingga 45-60 mg setiap hari, dosis maksimumnya yaitu 180 mg per hari. Selanjutnya yang kedua ada golongan meglitinida dan turunan fenilalanin, yaitu repaklinin, di mana indikasinya itu obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2, di mana efek sampingnya itu berat badan menjadi naik, nyeri sendi, diare atau konstipasi, sakit kepala, nyeri punggung, hidung tersumbat. Selanjutnya itu ada kontraindikasinya, ketoasidosis, gangguan fungsi hati berat, dan kehamilan. Dosisnya yaitu yang pertama sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan obat lain. Dosis awalnya adalah 0,5 mg. Jika sebelumnya pasien sudah mengonsumsi obat antidiabetes lain, maka dosis awalnya adalah 1 mg. Obat ini dikonsumsi 2-4 kali sehari sebelum makan. Yang kedua, dosis lanjutan bisa disesuaikan kembali dalam rentang 1-2 minggu setelah pengobatan awal. Dosis maksimalnya adalah 16 mg per hari. Selanjutnya nateklinid, di mana indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 2 dikombinasikan dengan metformin, di mana efek sampingnya hidung berair atau hidung tersumbat, bersin, batuk, demam atau gejala flu, diare, mual, nyeri punggung, pusing, atau badan terasa kaku. Selanjutnya ada kontraindikasi, yaitu ketoasidosis, diabetes mellitus tipe 1, wanita hamil atau menyusui, di mana dosisnya yaitu 120 mg secara oral 3 kali sehari sebelum makan atau 60 mg 3 kali sehari sebelum makan. Pasien yang mendekati target HbA1c. Rosiglitazone, di mana indikasinya obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Efek sampingnya meningkatkan resiko patah tulang pada wanita, meningkatkan berat badan, hiperglikemia, gangguan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, sakit kepala, jantung berdebar. Lalu kontraindikasinya mengalami gagal jantung, memiliki riwayat gagal jantung, sindrom koroner akut, penyakit hati aktif, diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetik, dan menggunakan insulin dan nitrat, di mana dosisnya yaitu 4 mg per hari dan dapat ditingkatkan setelah 8-12 minggu hingga maksimal 8 mg per hari, dan dosis dapat diberikan sebagai dosis tunggal atau 2 dosis terbagi. Baik, golongan meglitinida dan turunan fenilalanin yang selanjutnya yaitu ada metformin. Metformin itu mempunyai indikasi yaitu terapi awal untuk diabetes dewasa dengan keadaan kelebihan berat badan serta kadar gula darah yang tidak dapat dikendalikan hanya dengan diet saja. Terapi kombinasi untuk kegagalan terapi sulfonilurea primer atau sekunder. Terapi tambahan pada insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM atau di diabetes tipe 1 untuk mengurangi dosis insulin. Efek samping dari metformin ini gangguan saluran cerna yang bersifat sementara dan dapat dihindari dengan cara konsumsi metformin HCl bersamaan dengan makanan, anoreksia, mual, muntah, diare, berkurangnya absorpsi vitamin B12, mialgia, kepala terasa ringan, ruam kulit, keringat berlebihan, dan gangguan daya pengecapan. Nah, yang selanjutnya itu ada kontraindikasi dari metformin.
Penyakit ginjal dengan kadar kreatinin serum lebih dari 1,5 mg per dl untuk pria dan lebih dari 1,4 mg per dl untuk wanita. Infak miokard akut, septikemia, gagal jantung, koangstif, penyakit hati kronik, alkoholik, hipoksia, asidosis metabolik akut atau kronik atau memiliki riwayat asidosis laktat termasuk ketoasidosis, diabetes dengan atau tanpa disertai koma, wanita hamil atau menyusui. Dosisnya itu dosis awal sehari 2 kali 500 mg atau 2 kali 850 mg. Dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan respon pasien. Dosis maksimal 3000 mg per hari dalam 3 dosis terbagi. Dosis pemeliharaannya sehari 2 kali 850 mg. Dan yang selanjutnya, baik yang ketiga ada golongan inhibitor aglukosidase, ada akarbose. Indikasinya untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Agar pengobatan lebih efektif, penggunaan akarbose harus diimbangi dengan penerapan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Ada efek sampingnya yaitu perut kembung, sering buang angin, sakit perut, diare. Kontraindikasinya ada ketoasidosis diabetik, gangguan gastrointestinal seperti inflammatory bowel disease, ulkus duodenum, obstruksi intestinal parsial, pasien dengan malabsorpsi, dan sirosis hepatis. Dosisnya, dosis awal akarbose untuk pasien dewasa adalah 50 mg 1 kali sehari, dosis pada dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 100 mg 3 kali sehari setelah 6-8 minggu. Dosis maksimalnya 200 mg 3 kali sehari. Baik, yang selanjutnya yang kedua ada obat tiroidstatika. Obat tiroidstatika. Tirotoksikosis adalah keadaan klinis yang berhubungan dengan aktivitas hormon tiroid yang berlebihan, biasanya karena tingginya sirkulasi hormon tiroid. Presentasi klinis bervariasi mulai dari badai tiroid tanpa gejala hingga mengancam jiwa. Gejalanya disebabkan oleh keadaan hipermetabolik yang disebabkan oleh kelebihan hormon tiroid dan meliputi penurunan berat badan, intoleransi panas dan jantung berdebar. Tirotoksikosis dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak didiagnosis dan diobati dengan tepat, termasuk delirium, perubahan status mental, osteoporosis, kelemahan jantung, fibrilasi atrium, gagal jantung kongestif, penyakit tromboemboli, kolaps kardiovaskular, dan kematian. Etiologi tiroidstatika. Etiologi tirotoksis dapat dibagi menjadi sumber TSH endogen atau eksogen. Peningkatan sekresi hormon tiroid endogen, penyakit kuburan, gondok multinodular, beracun, adenoma toksik, adenoma penghasil TSA atau adenoma hipofisis, hipertiroidisme yang diinduksi HCG, tiroiditis, diinduksi obat. Nah, itu ada peningkatan sekresi hormon tiroid eksogen, hipertiroid buatan, terapi penggantian yang berlebihan dengan levotirosin. Baik, selanjutnya itu ada patofisiologi tiroidstatika. Tirotoksikosis terjadi akibat kelebihan hormon tiroid baik dari sekresi berlebihan T3 dan T4 endogen atau dari konsumsi hormon tiroid sintetik eksogen. Nah, hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap jaringan dan sistem organ dalam tubuh dengan meningkatkan laju metabolisme basal dan termogenesis jaringan dengan meningkatkan reseptor alfa adrenergik yang menyebabkan peningkatan aktivitas simpatis. Pada hormon tiroid menyebabkan peningkatan ekskresi ATP yang bergantung pada sarkoplasma miokard. ATP meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas miokard dengan efek bersih dari peningkatan curah jantung. Penurunan resistensi vaskular sistemik atau RVS dan penurunan overload dihasilkan dari relaksasi otot polos arteri oleh produk akhir metabolisme, seperti asam laktat yang dihasilkan dengan peningkatan konsumsi oksigen. Penurunan RVS menyebabkan aktivasi sistem renin-angiotensin, meningkatkan reabsorpsi natrium, dan memperluas volume darah untuk meningkatkan preload. Jika tidak diobati, hal ini dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri dan gagal jantung kongestif. Baik, selanjutnya golongan obat tiroidstatika. Golongan obat anti tiroid itu ada propyltiurasi atau PTU, metimazol atau MMI, carbimazole, antagonis adrenergik B,
Adapun efek sampingnya menghambat sintesis hormon tiroid yang berefek imunosupresif atau PTU, juga menghambat konversi T4 ke T3. Adapun indikasinya, yang pertama itu pengobatan ini pertama pada grafes, yang kedua obat jangka pendek, prabedah atau prarai. Golongan obat triostika selanjutnya itu ada B-anergik antagonis, contohnya itu ada propanolol, metoprolol, atenolol, nadolol. Efek sampingnya itu mengurangi dampak hormon tiroid pada jaringan. Adapun indikasinya, obat tambahan kadang sebagai obat tunggal pada tiroiditis. Golongan obat tiroistatika selanjutnya itu bahan mengandung iodin, kalium iodida, solusi lugol, natrium ipodat, asam iopanoat. Adapun efek sampingnya, yang pertama menghambat keluarnya T3 dan T4, yang kedua menghambat T4 dan T3 serta produksi T4 ekstratiroid. Adapun indikasinya, yang pertama itu ada persiapan tiroidektomi, yang kedua pada krisis tiroid bukan untuk penggunaan rutin. Nah, selanjutnya golongan obat triostatika, obat lainnya, yang pertama itu ada kalium perklorat, litium karbonat, dan glukokortikoid. Efek sampingnya, yang pertama itu menghambat transport yodium, sintesis dan keluarnya hormon. Yang kedua memperbaiki efek hormon di jaringan dan sifat imunologis. Adapun indikasinya yaitu bukan indikasi rutin pada subakut tiroiditis berat dan krisis tiroid. Sekian dari saya. Makasih. Baik, selanjutnya itu ada obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Yang pertama kita bahas dulu obat hormon estrogen. Nah, jadi estrogen ini merupakan hormon steroid kelamin endogen yang diproduksi oleh ovarium, korteks adrenal, testis, dan plasenta pada masa kehamilan. Estrogen ini mempunyai cincin asam amino aromatik terdiri dari struktur estradiol paling aktif, estron, dan estriol yang tidak aktif. Estrogen ini dapat disintesis dalam testis, ovarium, adrenal, plasenta. Prekursornya berupa testosteron dan androstendion. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja dari androgen ini yaitu dia bekerja secara primer untuk membantu pengaturan hormon relasing faktor di hipotalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovum di dalam ovarium, dan merangsang perkembangan endometrium. Nah, selanjutnya itu ada indikasi sebagai kontrasepsi, sebagai ERT atau HRT pada wanita pasca masa menopause. Itu ada sediaan dan dosisnya, di mana estriol itu untuk tablet 1 dan 2 mg, dosisnya itu 2-4 tablet sehari. Untuk estradiol itu tablet yang 2 mg, dosisnya itu 1 tablet sehari. Dan untuk etinilestradiol tabnya itu dosisnya 1,5 atau 1 tablet sehari. Untuk yang estropipat itu 0,625 mg, dosisnya 1 atau 2 tablet sehari, digunakan untuk kontrasepsi. Lihat di preparat kontrasepsi hormonal. Selanjutnya itu ada efek samping dari androgen ini, yaitu reaksi yang sering timbul yaitu gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, edema, berat badan bertambah. Yang lebih serius itu ada pusing, migrain, kosma, terutama pada kulit muka. Terus ada kontraindikasinya, di mana wanita hamil atau ibu menyusui, terus gangguan fungsi hepar, riwayat trombosis atau embol, hipertensi, penyakit jantung, pendarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, adenoma, atau adanya tumor pada alat reproduksi. Selanjutnya itu ada interaksi obat. Nah, untuk interaksi obatnya itu ada peningkatan risiko terjadi pengumpulan darah jika digunakan bersamaan. Terus yang kedua itu ada peningkatan risiko terjadinya efek samping estrogen jika digunakan dengan simetidin dan lain-lain. Selanjutnya itu ada penurunan efektivitas estrogen jika digunakan dengan rifampicin.
Terus penurunan efektivitas antikoagulan seperti heparin sehingga meningkatkannya resiko terjadi pengumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, jadi ini merupakan contoh dari obat-obat hormon estrogen, di mana itu ada estradiol tab dan neomersazole. Baik, selanjutnya obat hormon androgen. Hormon androgen sering sekali disebut sebagai hormon laki-laki. Hormon ini secara umum memang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Meski begitu, hormon ini juga diproduksi dalam tubuh wanita, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Baik, selanjutnya itu mekanisme. Testosteron bebas dari plasma sel target dengan cara difusi reseptor androgen berikatan dengan reseptor androgen yang sama dengan afinitas yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada efek anabolik. Androgen meningkatkan massa otot pada anak laki-laki dan perempuan. Androgen berpengaruh pada prestasi atlet. Androgen digunakan untuk pengobatan anemia refraktor. Androgen digunakan untuk terapi paliatif karsinoma mama dan untuk pengobatan osteoporosis. Selanjutnya, efek samping dari interaksi obat. Maskulinisasi atau pertumbuhan kumis, akne, merendahnya nada suara, gangguan menstruasi, penghambatan spermatogenesis, hiperplasia prostat pada laki-laki usia lanjut, merangsang pembesaran prostat karena hiperplasia. Hal ini menyebabkan obstruksi, munculnya kanker prostat. Selanjutnya, sediaan dan indikasi. Testosteron IM 10-50 mg per 3 kali seminggu, 10-20 mg per 2-3 kali seminggu, 100-200 mg per tiap 2-4 minggu, 200-400 mg per tiap 2-4 minggu. Metiltestosteron IM 10-50 mg per hari. Danazol oral tergantung berat penyakit dan respon individual, 200-800 mg per hari selama 3-9 bulan, 100-400 mg per hari awal, 400-600 mg per hari, lalu turun serendah mungkin yang masih aktif. Baik, selanjutnya ini adalah contoh obat-obat hormon androgen. Yang pertama itu ada injeksi testosteron dan ada Invelon tablet. Baik, selanjutnya ada obat hormon androgen. Progesteron adalah hormon pada wanita yang berperan penting terhadap pengaturan ovulasi dan menstruasi. Obat ini adalah bentuk sediaan dari hormon progesteron atau progesteron buatan. Pemberian obat progesteron berfungsi untuk memicu menstruasi pada wanita yang belum menopause, tetapi tidak menstruasi karena kurangnya hormon progesteron dalam tubuh. Selain itu, obat ini dapat mencegah penebalan dinding rahim pada wanita yang sudah menopause dan wanita yang menjalani terapi penggantian hormon estrogen. Baiklah, materi selanjutnya itu mekanisme kerja obat progesteron. Progesteron digunakan sebagai bagian dari terapi penggantian hormon pada wanita yang telah melewati menopause atau perubahan hidup dan belum menjalani histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Progesteron membantu mencegah penebalan ini dan mengurangi resiko berkembangnya kanker rahim. Penggolongan obat progesteron. Progesteron ada dalam kelas obat yang disebut progestin atau disebut hormon wanita. Ini bekerja sebagai bagian dari terapi penggantian hormon dengan mengurangi jumlah estrogen di dalam rahim. Ia bekerja untuk menyebabkan menstruasi dengan menggantikan progesteron alami yang hilang pada beberapa wanita. Baiklah, materi selanjutnya itu indikasi obat progesteron. Preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi. Preparat progesteron juga bisa digunakan dalam terapi penggantian hormon pada menopause dan untuk mengobati depresi pasca melahirkan. Efek samping obat progesteron: peningkatan risiko kanker payudara invasif, endometriosis, pusing dan kantuk sementara, pneumonia eosinofilik, terutama pada sediaan ini yang mengandung minyak wijen.
Retensi cairan, trombosis pembuluh darah retina, meningkatkan risiko kemungkinan demensia pada wanita di atas umur 65 tahun. Shock toxic syndrome, persiapan vagina, meningkatkan risiko DVT, emboli paru, stroke, menurunkan toleransi glukosa, jarang, meningkatkan risiko kanker rahim. Baiklah, selanjutnya itu kontraindikasi dari obat progesteron. Progesteron sebaiknya dihindari pada pasien dengan riwayat tumor hati dan gangguan hati berat. Juga kontraindikasi pada pasien dengan kanker kelamin dan payudara. Kecuali progesteron digunakan dalam pengobatan penyakit ini. Penyakit arteri berat, pendarahan vagina yang tidak terdiagnosa, dan porfiria. Baiklah, selanjutnya itu dosis obat androgen. Pendarahan uterus abnormal intramuskular dewasa karena ketidakseimbangan hormon tanpa adanya patologi organik seperti kanker rahim atau fibroid submukosa 5-10 mg sekali sehari selama 6 dosis. Bila estrogen juga diberikan, pemberian dimulai setelah 2 minggu. Terapi estrogen. Hentikan jika aliran menstruasi dimulai selama suntikan progesteron. Rekomendasi dosis dapat bervariasi di antara negara atau masing-masing produk. Lihat pedoman produk tertentu. Terapi penggantian hormon menopause oral dewasa sebagai tambahan estrogen pada wanita pasca menopause dengan rahim utuh 200 mg sekali sehari sebelum tidur selama 12 hari pada paruh terakhir setiap siklus terapeutik. Dimulai pada hari ke-15 siklus dan berakhir pada hari ke-26. Atau 100 mg sekali sehari pada waktu tidur dari hari pertama hingga hari ke-25 dari setiap siklus terapeutik. Baiklah, selanjutnya itu dosis obat androgen. Hiperplasia endometrium dewasa pada wanita pasca menopause non hysterektomi yang menerima estrogen terkonjugasi 200 mg sekali sehari sebelum tidur selama 12 hari secara berurutan per siklus 28 hari. Amonera intramuskular dewasa 5-10 mg sekali sehari selama 6-8 hari berturut-turut. Amenorrhea oral sekunder dewasa 400 mg sekali sehari sebelum tidur selama 10 hari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.